Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya dan masih di seputar Absid. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah cara membatasi jumlah input baris sesuai dengan jumlah yang kita inginkan ya. Misalnya di sini di dalam tabel ini ada tanggal, nama dan juga kelas ya. Nah, saya ingin misalnya di bagian nama Julianus ini hanya bisa mengisi maksimal 2 kali ya di tanggal ini, di tanggal 5 ya. Jadi kita perlu menerapkan kriterianya terlebih dahulu ya. Jadi kolom apa yang akan kita gunakan untuk membatasi jumlah pengisian. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah kolom nama dan tanggal. Nah, karena misalnya saya ingin besok di tanggal 6 Julianus ini bisa mengisi lagi. Jadi saya menerapkan 2 kolom yang ada di sini. Nah, kita perlu menambahkan 1 kolom lagi. Kita buat dalam bentuk add virtual column. Nah, misalnya saya akan gunakan nama user ID. Kita gabung dulu ya. Concatenate. Kemudian di kolom nama kemudian tanggal. Oke, jadi atas nama ini kemudian di tanggal berikut ini tidak akan bisa mengisi jumlah form yang akan kita tentukan. Misalnya nanti maksimal 2 begitu ya. Oke, simpan terlebih dahulu. Oke, nah ini sudah muncul ya. Kemudian kita ke bagian nama. Nah, kita berikan data validasi di bagian valid if. Oke, kita masukkan formula count. Kemudian select pada tabel input. Karena di sini nama tabelnya adalah input, nah maka di sini juga harus disesuaikan ya, input. Kemudian kita masukkan kolom user ID. Di sini ya, user ID yang sudah kita tentukan tadi yaitu antara tanggal dan juga nama. Kemudian koma kita masukkan lagi user ID sama dengan this row ya, seperti ini. Kemudian di bagian user ID lagi. Oke, sekarang kita tetapkan berapa maksimal yang bisa diisikan ya. Misalnya lebih dari kurang dari 2. Oke. Coba simpan dan pilih save. Nah, sekarang kita coba ya. Misalnya Julianus di kelas reguler di tanggal yang sama ya. Oke, masuk Julianus dan kita coba isi lagi Julianus di kelas reguler. Nah, masih bisa ya. Sekarang yang ketiga, nama Julianus. Nah, maka akan muncul this entry is invalid. Jadi atas nama Julianus di tanggal 5 tidak bisa menambahkan datanya lagi atau menginput datanya lagi di sini. Karena sudah kita batasi sebanyak 2 kali tadi ya. Jadi ini untuk membatasi pengisian yang tidak kita inginkan. Misalnya tanggalnya akan saya ubah di tanggal 6. Nah, maka akan kembali bisa ya. Jadi ini hanya untuk membatasi di tanggal ini saja sebanyak 2 kali. Nah, jadi kalau misalnya hanya nama saja yang diinginkan, tidak
mencantumkan tanggal ya. Jadi teman-teman tidak perlu membuat user ID ini, tidak perlu membuat virtual column seperti ini, cukup dengan bagian nama saja gitu ya. Nanti silahkan teman-teman bisa praktekkan sendiri. Kemudian supaya misalnya di bagian tulisan tadi ada invalid value error tadi ya, di sini ada tulisan nah ada tulisan this entry is invalid, kita tinggal tambahkan saja keterangannya di sini. Oke, misalnya kita tulis saja namanya you have reached gitu ya, the maximum limit for data entry, atau terserah ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kita simpan. Nah, kita coba lagi Julianus. Nah, maka akan muncul ya keterangannya. Nah, kalau kita menggunakan nama lain, Dirta misalnya ya, maka otomatis tidak akan muncul keterangan di bawah ini, karena Dita tadi belum mengisi data di form ini. Begitu ya. Jadi untuk bagian nama silahkan nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi teman-teman ya. Sekian mungkin sharing video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.